Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pagi Bu, Bu, sehat. sehat Sehat, alhamdulillah Bu. Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Sepertinya masuk semua Bu. Alhamdulillah kalau semuanya masuk. Sebelum belajar, silahkan rapikan terlebih dahulu seragamnya dan duduk yang nyaman supaya lebih fokus. Silahkan KM untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Ya baik Bu, teman-teman semuanya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Bu. Ibu akan mengirimkan pernala untuk presensi kehadiran di kolom chat. Silahkan kalian isi ya. Baik Bu. Siap Bu. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan masuk pada bab 3. Nah, anak-anak, ada yang tahukah apa pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Izin menjawab Bu. Ya, silahkan Gina. Dari buku yang saya baca sih pada pertemuan kali ini kita itu mau ngebahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia Bu. Wah, betul sekali Gina. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ibu izin untuk menayangkan video ya, anak-anak. Ya Bu. Ya Bu. Wak, mana nih kabarnya? Nggak tahu ya, gue males sekolah ini. Sama sih, gue juga males sekolah. Gimana kalau kita kabur? Boleh juga, tapi bukannya jam pertama ada ulangan ya? Gue dengar dari teman-teman, jam 3 ada rapat, berarti jam kos dong. Wah, bagus tuh. Iya dong, yuk masuk. Yuk. Gimana nih rencana kita, jadi nggak? Jadi dong. Lu tahu nggak bentuk-bentuk hukum? Nggak tahu ya, gue males mikir nih. Menurut buku ini, kita itu sering banget melanggar hukum tidak tertulis. Wih, rajin banget lu baca. Iya dong, soalnya ada cewek cantiknya di sini. Kata mbak-mbak yang cantik di sini, hukum itu ada dua bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Oh, ya, selalu aja lah. Gimana, mumpung ada peluang? Kabur sekarang? Yoi. Oke. Lu duluan atau gue? Lu aja. Tapi lo tolongin gue ya. Pegang notis gue nanti biar gue yang tolongin.
Ayo, mau kemana? Bukan kemana-mana, Bapak. Aduh, gimana nih? Udahlah, udah terlanjur juga. Kan lo yang punya ide. Udah. Ke Bapak aja, saja piket. Misi Bu, ini ada 2 siswa yang mau coba kabur lewat pagar samping. Oh ya, terima kasih Pak. Nanti akan saya tindak lanjuti. Anak yang 2 ini silahkan Bapak kembali ke pos. Baik Bu, saya kembali ke pos. Kenapa kalian ingin membolos dari sekolah? Ini semua Dewa yang punya rencana Bu. Loh, kok nyalain gua sih? Gua kan nggak maksa. Lo emang gak maksa, tapi kalau gue gak ikut, lo bakal marah kan? Sudah. Kalian kan tahu bahwa di SMA Negeri 1 Prawumuli ini ada peraturan yang sudah dituangkan di dalam buku saku. Itu adalah contoh hukum tertulis. Sedangkan hukum yang tidak tertulis pun apabila kita langgar, berarti kita akan mendapat sanksi. Adapun hukum tidak tertulis, contohnya kalian membuli teman kalian, itu pun akan diberikan sanksi, walaupun itu tidak tertulis di dalam buku saku kalian. Mengerti kira-kira? Oh, baiklah Bu. Sekarang mana buku saku kalian? Ini buktinya kalian melanggar hukum tertulis yang sudah tertuang di dalam buku saku kita ini. Baik Bu, kami mengerti. Baiklah, boleh kalian masuk ke dalam kelas, tetapi untuk hukuman tambahan membersihkan di depan kelas. Baik Bu. Jangan diulangi nak ya. Jangan diulangi ya. Hukum, sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Seperti di zaman dengan pesatnya perkembangan informasi, diiringi dengan pesatnya pelanggaran menggunakan teknologi, penyalahgunaan media sosial, penyebaran berita tanpa fakta, membuat pemerintah berkonsolidasi dan membuat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dibuat untuk dipatuhi. Setiap pelanggaran hukum mempunyai ganjaran dan sanksi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Semua ditujukan untuk membuat hidup ini lebih tertata dalam harmonis. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa makna dari video tersebut? Saya Ibu. Iya, silakan Emma. Bentuk hukum itu terbagi menjadi 2, Ibu. Nah, ada bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, di mana hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dicantumkan dalam perundang-undangan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih, Bu. Wah, betul sekali Emma. Terima kasih ya Emma. Ayo, ada yang bisa mau menambahkan? Saya Bu, Iya, silakan Soleh. ya kalau yang saya tahu gitu Bu, contoh dari hukum tertulis itu seperti undang-undang. Dan kalau contoh dari hukum tidak tertulis itu seperti hukum adat. Itu mungkin Bu yang saya tahu mah. Makasih Bu. Terima kasih Soleh. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Iya, silakan Gina. Jadi hukum itu merupakan sistem peraturan yang di dalamnya itu terdapat norma dan sanksi. Nah, tujuannya itu untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan di masyarakat, Bu. Ya, terima kasih Gina. Ibu izin share screen lagi ya.
Ya, di sini ada tujuan menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang kedua, tujuannya yaitu menunjukkan sikap teliti dalam menganalisis tujuan hukum sebagai wujud taat terhadap aturan hukum. Yang ketiga, menunjukkan sikap kritis mengklasifikasikan hukum berdasarkan penggolongan hukum. Next. Selanjutnya ada pengertian hukum. Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban keadilan, mencegah terjadinya kekacauan hukum, memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Nah, yang selanjutnya peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Next-nya. Ya, selanjutnya ada karakteristik hukum. Karakteristik hukum berbentuk peraturan. Peraturan itu dapat tertulis maupun tidak, bersifat memaksa. Paksaan harus dilakukan dengan bantuan alat-alat kelengkapan negara. Next. Selanjutnya ada klasifikasi hukum. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan klasifikasi hukum? Saya Bu, boleh? Iya, boleh, Soleh. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan mengenai klasifikasi hukum menurut sumbernya. Yang pertama ada undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua ada kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. Yang ketiga ada traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan yang keempat ada jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Sudah Bu. Terima kasih, Soleh. Ada yang mau lagi? Saya, Bu. Iya, silakan Gina. Jadi hukum berdasarkan waktu berlakunya itu, tempat berlakunya itu ada 4 ya di PPT-nya. Satu, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. 3, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat itu hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Terima kasih ya Gina. Ada yang mau membacakan hukum berdasarkan waktu berlakunya? Saya Ibu. Iya, silakan Emma.
Nah, untuk waktu berlakunya yaitu ada dua, yaitu ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Emma. Coba Gina, Ibu minta tolong bacakan PPT selanjutnya ya. Baik, Ibu. Cara cara mempertahankan, Bu. Iya itu, nggak apa-apa. Ya, hukum material, hukum material, hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. 2. Hukum formal, hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Nah, selanjutnya ada hukum berdasarkan sifatnya. Hukum berdasarkan sifatnya ada dua ya. Yang pertama ada hukum yang memaksa, hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Nah, yang selanjutnya hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Selanjutnya ada hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif, yaitu berlaku terhadap seorang atau lebih. Next. Selanjutnya yaitu berdasarkan isinya. Ada dua ya. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya, termaksud negara sebagai pribadi. Bisa di next. Nah, anak-anak, sekarang kalian telah paham kan apa itu hukum, unsur-unsur hukum, karakteristik hukum, dan klasifikasi hukum. Untuk kalian lebih pahamnya lagi, Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan kali ini, yang mana Ibu telah membuatkan soal evaluasi menggunakan kuisis untuk waktu pengerjaannya. Ibu tunggu sampai jam 2 ya. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan Ketua Kelas memimpin doa. Oh ya, baik Bu. Baik teman-teman semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Soleh, terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu, baik yang disengaja maupun tidak. Tetap jaga kesehatan ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.